Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemikiran Hegel tentang filsafat sejarah Hegel. Jadi membicarakan tentang sejarah, kita tidak bisa lepas dari ide dan roh. Menurut Hegel, sejarah adalah perkembangan roh dalam waktu. Ya, perkembangan roh di dalam waktu. Sedangkan alam adalah perkembangan ide di dalam ruang. Nah, sudah berbicara mengenai ruang dan waktu, ini adalah soal metafisika. Jika kita memahami kalimat di atas, kita akan memahami filsafat sejarah Hegel. Jadi kalau berbicara mengenai waktu, roh di dalam waktu, itu berbicara mengenai sejarah. Kalau berbicara perkembangan roh di dalam ruang, itu adalah berbicara mengenai alam. Sistem menyeluruh Hegel dibangun di atas 3 unsur utama, yaitu ide, alam, roh. Ide dalam dirinya sendiri adalah sesuatu yang terus berkembang. Dinamika realitas dari dan berdiri di balik layar. Nah, ide menjadi suatu dasar, substansi, realitas yang mendasari di belakang penampakan. Antitesis dari ide yang berada di luar dirinya yaitu ruang, yaitu alam. Alam terus berkembang setelah mengalami taraf perkembangan kehidupan material, mineral, dan tumbuhan ke dalam diri manusia. Di dalam diri manusia terdapat kesadaran yang membuat ide menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kesadaran diri ini menurut Hegel disebut dengan roh. Di dalam diri manusia terdapat kesadaran yang membuat ide menjadi lebih berkembang dan menyadari dirinya sendiri. Sedangkan antitesisnya dari ide adalah perkembangan dari kesadaran ini adalah sejarah. Sejarah dan ide saling memiliki keterkaitan. Ide adalah hakikat kehendak Tuhan. Karena ide baru menjadi dirinya sendiri hanya ketika ide berada dalam sejarah dan termanifestasikan di dalam sejarah atau melalui sejarah. Sejarah adalah autobiografi Tuhan. Tuhan menurut Hegel tidak hanya memiliki sejarah, tapi dia adalah sejarah itu sendiri. Sejarah menurut Hegel bukanlah yang tampak, tapi sejarah adalah realitas Tuhan. Jadi sejarah itu adalah perkembangan ide di dalam waktu. Gitu kan. Maka Tuhan terkait dengan waktu. Tentu saja waktu yang abadi. Realitas Tuhan seperti kata Spinoza bukanlah alam namun sejarah. Tuhan dan alam saling memiliki. Tanpa dunia Tuhan tidak bisa disebut Tuhan. Ide dalam dirinya sendiri hanyalah terminal pemberangkatan Tuhan. Tuhan sebelum melakukan penciptaan. Penciptaan sendiri menyempurnakan realitas Tuhan. Dalam penciptaan, Tuhan baru bisa dikenali. Membawa pengetahuan Tuhan melalui pemahaman sejarah dunia adalah tugas filsafat. Khususnya mengenai filsafat sejarah. Dalam cara pandang sejarah, aktualisasi atau pembentangan rencana ilahi dan dengan sebuah ketentuan definitif Tuhan adalah baik, maka pandangan kita pada sejarah harusnya optimistik.
Ketakutan pada kecelakaan sejarah teratasi dan dalam ketidakpedulian hanya pada segala macam kemungkinan dan kebetulan. Hanya kebaikan yang diperlukan dan hanya kebaikan yang akan menang. Apa yang binasa bukanlah eksistensinya. Apa yang binasa hanyalah sebuah langkah menuju kebaikan. Apa yang dimaksud waktu oleh Hegel? Dia memaparkan hal ini dalam Phenomenology of Mind, karena waktu di sini bukanlah waktu fisikal yang berjalan bersama ruang. Ruang tempat alam berkembang adalah ruang waktu fisikal. Ruang tempat alam berkembang adalah ruang waktu fisikal. Waktu yang di dalamnya roh mengembangkan dirinya adalah waktu dalam arti kesadaran, bukan waktu fisikal, di mana roh mengosongkan dan mengejawantakkan dirinya, dan roh pun menyusun fase sejarah di dalamnya. Karena ide dalam dirinya sendiri berkembang dalam kemurnian dialektika logis, maka ide di luar dirinya sebagai alam berkembang dalam bentuk ruang, dan roh ide di dalam dan untuk dirinya berkembang dalam bentuk waktu kesadaran roh. Dan waktu yang menjadi tempat berkembang roh dalam struktur logisnya berhubungan dengan ide. Inilah bagian yang bertentangan dari logika dalam dunia roh, seperti halnya ruang waktu dan realitas alam. Ilmu tentang ide dari struktur logis disebut logika. Ilmu tentang alam dari ruang disebut geometri. Ilmu tentang roh dari waktu disebut sejarah. Sejarah adalah pernyataan sempurna dari logika yang menjadi landasan sistem. Karena roh adalah ide konkret, maka rangkaian kejadian historis bersifat temporal maupun logis. Bersifat temporal sejauh berkaitan dengan perkembangan diri roh, dan bersifat logis sejauh berkaitan dengan pengembangan diri ide. Dengan kata lain, ruang selalu terjadi dalam waktu. Jadi sejarah seperti yang dijelaskan Hegel berada dalam ruang dan waktu. Sejarah terjadi dalam alam seperti halnya terjadi dalam pikiran, mind. Nah, karena sejarah adalah akibat dari dinamika ide ilahi, maka ide ini bersifat kreatif dalam sejarah yang terus berkembang. Aktualisasi mengenai ide, namun tidak satu pun bisa eksis tanpa idealitas di dalamnya. Demikian pembahasan mengenai Hegel. Untuk saat ini kita akan bahas lagi pemikiran mengenai Hegel. Terima kasih.